Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Pada pagi hari ini di Pagi Menyapa Multimedia GKJ Purworejo. Tema pada pagi ini kita akan sedikit mendengarkan firman Tuhan dengan tema Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Di dalam kehidupan kita bergereja tentunya banyak sekali tantangan, hambatan yang mau tidak mau harus kita bersama-sama lalui untuk pelayanan yang lebih baik bagi gereja. Di dalam bacaan pagi ini di 1 Korintus 12 ayat yang keempat sampai dengan ke-11 ada satu contoh kehidupan komunitas bergereja pada waktu itu. Saya bacakan di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 11. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Nah, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 11. Paulus menulis kitab ini berdasar karena ada perselisihan, ada latar belakang, ada perpecahan di komunitas kota Korintus. Nah, kenapa terjadi perpecahan? Apakah komunitas Korintus ini adalah orang-orang yang lemah, adalah orang-orang yang tidak mampu, bodoh, atau orang-orang yang tidak berpendidikan? Ternyata kalau kita melihat, ternyata tidak. Komunitas Korintus, jemaat di Korintus, kota tua di Korintus ini, ternyata banyak dari jemaat di sana itu mempunyai karunia-karunia yang luar biasa. Mereka dikatakan di ayat yang keempat sampai dengan ke-11, ada karunia bernubuat dengan hikmat, ada karunia bernubuat dengan pengetahuan, ada karunia menyembuhkan, karunia melakukan mujizat, dan karunia berbahasa roh, dan banyak karunia-karunia yang dimiliki, yang didapat di jemaat di Korintus. Tetapi ternyata karunia-karunia yang luar biasa ini tidak menjadikan jemaat di Korintus menjadi jemaat yang rukun, menjadi jemaat yang berkembang, bertumbuh dalam pelayanannya. Tetapi sebaliknya, yang terjadi di sana karena banyaknya karunia-karunia ini, seorang demi seorang yang diberi karunia, ternyata tidak menjadikan karunia ini menjadi pertumbuhan, perkembangan pelayanan, tetapi sebaliknya, dengan karunia-karunia yang luar biasa ini, jemaat di Korintus ternyata mengalami perpecahan karena jemaat-jemaat ini mengunggulkan dirinya sendiri, mengunggulkan pribadinya sendiri-sendiri, sehingga kelebihan yang mereka miliki menjadikan mereka sombong, dan ini menimbulkan perpecahan, menimbulkan perselisihan di antara jemaat di Korintus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama dengan kita mungkin saat ini, di manapun kita berada, di gereja manapun kita berada, di jemaat manapun kita bertumbuh, mungkin juga
Banyak sekali karunia-karunia yang kita miliki di dalam gereja. Entah itu di kemajelisan, entah di pokja, di tim panitia, dan sebagainya. Mari kita berkaca dari Korintus. Ternyata ketika mereka tidak merendahkan diri, mereka mengunggulkan dirinya sendiri-sendiri, bukan pelayanan yang terbaik yang diberikan yang terjadi, tetapi perpecahan. Nah, di sini kita bisa mempelajari sebaiknya, ada baiknya kita menyadari bahwa segala sesuatu dikatakan di pasal 12 ini semuanya berasal dari satu karunia. Berasal dari satu karunia. Jadi satu sumber. Alangkah indahnya kalau kita bisa sehati sepikir dalam satu roh. Akan terjadi pelayanan yang lebih baik, pertumbuhan, perkembangan gereja jemaat yang lebih baik, sehingga berdampak bagi masyarakat. Ada satu Mazmur yang saya sangat sukai, Mazmur 133, yang mungkin sering kita sudah dengar lagunya. Di sana dikatakan di Mazmur 133 ada lagunya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua berhimpun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, dari janggut ke jubahnya turun, seperti embun yang dari bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana diperintahkan Allah agar berkat-berkatnya tercurah. Di Mazmur 133 ini dikatakan, sungguh alangkah baiknya bila kita hidup rukun bersama. Dikatakan lagi di sana, seperti minyak di kepala Harun. Artinya kalau kita hidup rukun bersama seperti minyak di kepala Harun. Apa arti minyak? Minyak seumpama diibaratkan sebagai suatu simbol kesejahteraan. Seperti minyak di kepala Harun yang dari janggut ke jubahnya turun. Kalau kita hidup bersama, kalau kita hidup rukun bersama, akan ada berkat-berkat kesejahteraan yang mengalir seperti dari janggut Harun ke jubahnya turun. Mengalir ke bukit Sion dari bukit Hermon. Bapak Ibu, ini menjadi simbol. Bukit Hermon dan bukit Sion itu adalah bagian di Israel Utara dan Israel Selatan. Jadi nggak mungkin ada embun itu mengalir dari bukit ke bukit gitu. Jadi turun naik itu nggak mungkin. Tetapi di sini diibaratkan bahwa embun itu mengalir dari bukit Hermon ke bukit Sion, dari bukit di Israel Utara ke bukit selatan Israel. Hampir tidak mungkin. Tetapi di sana dikatakan kalau kita hidup rukun bersama, embun itu bisa mengalir dari bukit Hermon ke bukit Sion. Hal yang tidak mungkin bisa terjadi kalau kita itu bisa hidup rukun bersama. Kemudian dikatakan di sini embun. Apa embun? Embun ibaratnya di tengah musim kemarau, di tengah musim hujan, embun itu selalu ada dan tidak berkesudahan. Sama seperti apa yang dijanjikan Tuhan. Kalau kita hidup rukun bersama, berkat-berkat itu seperti embun, sedikit demi sedikit, tetapi pasti dan ada terus. Mengalir ke bukit Sion, dari bukit Hermon ke bukit Sion. Dan yang kata-kata yang paling menarik bagi saya, di sanalah dikatakan Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah. Kita tidak perlu mengejar berkat, kita tidak perlu mencari berkat, kita kejar terus tidak. Tetapi apa yang dikatakan di sini? Allah memerintahkan berkat-berkat tercurah. Jadi berkat-berkat diperintahkan Allah untuk memberkati kita kalau kita hidup rukun bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita belajar dari jemaat di Korintus. Mari kita hidup rukun bersama di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, di dalam jemaat kita bergereja. Ketika kita hidup rukun bersama, banyak mujizat, banyak berkat yang tercurah. Diperintahkan Allah agar berkat-berkat tercurah di dalam kehidupan kita. Mari kita hari ini belajar
dari Harun, dari jemaat Korintus. Rupa karunia, tetapi satu roh. Saya percaya setiap kita punya karunia-karunia. Mari kita satukan semua di dalam satu roh. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Bapa untuk pagi ini kami boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu, sederhana tetapi kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami akan melakukan aktivitas kami setelah pagi ini Bapa untuk melanjutkan apa yang menjadi kewajiban kami. Terima kasih Bapa, doa yang jadi sempurna ini kami serahkan di dalam dan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan sejati. Amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat bekerja, selamat beraktivitas, Gusti berkahi.